Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan Lagrange. Ini problem yang kedua. Jadi problem yang kedua ini agak sedikit rumit ya, karena variabelnya lebih banyak daripada problem yang pertama. Nah, ini ada soal sistem katrol beban seperti tampak pada gambar. Jika masing-masing balok M1, M2, dan M3 sudah bergerak dari keadaan diam, hitunglah percepatan masing-masing balok terhadap tanah dengan menggunakan Lagrangian. Abaikan massa katrol dan tali. Mari kita jawab ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa saya akan mengukur energi potensial benda terhadap garis mendatar ini. Jadi garis mendatar ini EP-nya sama dengan 0. Jadi pengukuran energi potensial itu tidak harus terhadap tanah ya. Terhadap titik acuan tertentu boleh, misalnya di atas benda ini boleh. Tapi nanti energi potensialnya benda M1, M2, M3 menjadi negatif karena letaknya di bawah titik acuan. Jadi H0 itu kita taruh di sini. Oke, suatu saat sistem bergerak, misalkan suatu saat M1 terhadap garis merah ini jaraknya adalah Y1, ya, berjarak Y1 atau posisinya Y1. Nah, sedangkan M2 terhadap garis merah posisinya Y2, sedangkan yang M3 posisinya adalah Y3 atau jaraknya Y3 terhadap garis yang merah. Karena nanti ditanyakan percepatan masing-masing balok terhadap tanah, karena katrol yang atas ini maksudnya adalah digantung pada plafon terhadap tanah itu kan diam relatif. Jadi kalau ditanya percepatan benda M1, M2, M3 terhadap tanah, itu sama aja dengan mencari percepatan relatifnya terhadap katrol atau plafon. Jadi katrol yang atas ini ya. Ya, katrol yang digantung di plafon itu. Oke, makanya di sini jaraknya semua saya ukur terhadap acuan katrol yang pertama ini, garis yang merah ini ya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Andaikan panjang tali yang pertama ya, ini saya sebut panjangnya LA. Ini LA ya panjangnya. Berarti jarak ini ke sini adalah LA dikurangi Y1. Karena ini Y1. Ya. Jadi yang sebelahnya berarti LA dikurangi Y1 begitu. Nah, nanti panjang tali B itu saya namakan LB. Kenapa kok ini Y1, ini LA min Y1? Nah, ini karena ini kelengkungannya dianggap terlampau kecil, kita abaikan ya. Kita abaikan kelengkungan ini sehingga panjang tali itu akan sama dengan LA dan sebelahnya ini akhirnya LA dikurangi Y1. Sekali lagi, kelengkungan ini dianggap kecil bisa diabaikan. Ini massa katrol juga diabaikan kan? Nah, jika kita mencari panjang tali LB, kita hubungkan dengan Y1, Y2, Y3 itu seperti ini. Perhatikan ya di sini ya. Bahwa Y3 dikurangi dengan LA min Y1 itu berarti panjang tali B sisi kiri ini. Nah, sedangkan sisi kanannya itu adalah Y2 dikurangi dengan LA min Y1. Ya kan? Yang ini. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini akan ketemu LB, panjang tali B. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat. Berarti kalau begitu ini kita sederhanakan aja, Y3 ditambah dengan Y2 plus 2Y1 itu harus sama dengan LB plus 2LA. Ini pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, ini saya sebut LB plus 2LA itu sama dengan L, dan ini sifatnya tetap, konstan, bukan variabel, sifatnya tetap. Jadi di sini yang berubah itu Y1, Y2, Y3. Posisi M1, M2, M3 terhadap katrol atau garis merah ini ya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Sekarang kita turunkan semua suku di sini ya, pada semua ruas kita turunkan. Y3 diturunkan terhadap waktu, jadi Y3 dot. Jadi ini pakai notasi dot ya. Ini diturunkan terhadap waktu, Y2 dot, ini 2Y1 dot. L itu konstan, kalau diturunkan terhadap waktu berarti 0. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, ini saya turunkan sekali lagi terhadap waktu, jadi Y3 itu jadi Y3 double dot, Y2 double dot. Kemudian Y1-nya jadi Y1 double dot sama dengan 0. Ini saya sebut persamaan 3 ya. Nah, turunan satu kali itu adalah kecepatan, tapi kalau turunan 2 kali double dot itu adalah percepatan. Jadi Y3 itu bisa di
simbolkan Y3 double dot ya, bisa disimbolkan A3. Ini percepatan benda 3 nanti Y2 double dot A2, 2Y1 double dot berarti 2A1 sama dengan 0. Ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita mencari energi kinetik sistem. Energi kinetik sistem tentu saja energi yang dimiliki oleh M1, M2 dengan M3. Jadi kita jumlahkan aja setengah MV1 kuadrat, setengah MV2 kuadrat, setengah MV3 kuadrat. Nah, energi kinetik disimbolkan dengan T. Kalau dalam persamaan Lagrange, biasanya begitu ya. Oke, sekarang kalau begitu jika kita lanjut, maka ini jadinya adalah pakai notasi dot ya. V1 saya ganti Y1 dot, V2 Y2 dot, sedangkan V3 Y3 dot. Ini saya sebut persamaan 5. Oke, saya hapus dulu, saya geser. Nah, sekarang saya ingin mereduksi variabelnya, Y3 dot ini saya ganti dengan ini. Y3 dot adalah minusnya dalam kurung ini ya. Jadi Y3 dot minus dalam kurung Y2 dot plus 2Y1 dot. Jadi kalau saya masukkan sini jadinya seperti ini. Minus di kuadrat jadi positif kan. Jadi akhirnya Y3 dot bisa diganti seperti ini. Sehingga kita hanya memiliki variabel Y1 sama Y2 saja, begitu kan ya. Dan dotnya. Oke, sekarang mari kita cari energi potensial sistem terhadap acuan EP0 garis merah di sini ya. Jadi perhatikan baik-baik M1, M2 maupun M3 di bawah garis acuan sehingga EP-nya bernilai negatif. Jadi M1 energi potensialnya min M1G1. Nah, EP yang benda yang kedua adalah M min M2G2, benda 3 min M3G3. Jadi yang bikin min itu Y-nya ya. Oke, sekarang kalau begitu kita sederhanakan seperti ini kan, sama aja dengan yang atas. Nah, Y3 ini saya ganti dengan ini. Y3 itu adalah L dikurangi minus Y2 dikurangi minus 2Y1 itu ya. Oke, saya hapus, saya geser dulu. Oke, sekarang kita mencari Lagrange-nya. L itu adalah T min V, yaitu setengah M1 Y1 dot kuadrat ditambah setengah M2 Y2 dot kuadrat ya, plus setengah M3. Nah, dalam kurung 2Y1 dot plus Y2 dot kuadrat. Nah, ini di minus ya, minus V. Jadi ini jadinya positif ya, M1G1 ini positif, M2G2 ini positif, M3G L min 2Y1 min Y2. Ini saya sebut persamaan 8 Lagrangian, sudah ketemu. Terus kita turunkan del L terhadap Y1 dot. Perhatikan ini variabelnya cukup banyak, dari Y1 Y2, Y1 dot sama Y2 dot. Jadi ada 4 variabel di sini. Kita turunkan untuk variabel Y1 dulu ya. Del L per del Y1 dot itu adalah diturunkan. Ini jadinya adalah, ini saya turunkan 2Y1 dot ya. Nah, terus kemudian ini 0. Kalau Y1 dot itu variabel, maka yang lain dianggap bilangan. Bilangan atau konsanta kalau diturunkan 0. Ini 0 diturunkan. Terus ini kita turunkan setengah M3, 2-nya jatuh, turun, dalam kurung 2Y1 dot plus Y2 dot, dikalikan turunan dalamnya. Nah, ini turunannya adalah 2 ya. 2Y1 dot diturunkan 2. Ini saya tulis di sini. Akhirnya dapat kita M1 Y1 dot plus 2M3 dalam kurung 2Y1 dot plus Y2 dot. Kalau disederhanakan jadinya dalam kurung M1 plus 4M3 kali 1 dot plus 2M3 Y2 dot. Nah, ini adalah turunan parsial L terhadap Y1 dot. Kita geser ke atas. Nah, saya turunkan terhadap waktu D per dt del L per del Y1 dot. Itu hasilnya adalah M1 plus 4M3 Y1 double dot, 2M3 Y2 double dot. Saya geser lagi ke atas. Saya turunkan L terhadap Y1 secara parsial. Nah, hasilnya apa? Ini semua bilangan ya, dianggap bilangan. Jadi kalau diturunkan 0, M1G1 diturunkan itu adalah M1G. Sedangkan ini bilangan diturunkan 0, ini saya turunkan berarti 0 min 2 min 0. Jadi min 2 turunan dalamnya ini ya, turunan dalam kurung. Jadi kalau begitu hasilnya adalah dalam kurung M1 min 2 M3 kali G. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke persamaan Lagrange. D per dt seperti ini ya, persamaan Lagrange. Nah, saya pindah juga boleh ini. Del L per del Y1 dot pindah ke ruas kanan. Terus saya masukkan ini ya. D
D per dt del L per del Y1 dot saya masukkan, kemudian del L per del Y1 saya masukkan, ketemu persamaan seperti ini. Y1 double dot turunan 2 kali 1 terhadap waktu jadi percepatan A1, Y2 double dot menjadi A2 ya. Ini saya sebut persamaan 9. Saya hapus, saya geser. Terus kemudian perhatikan di sini sekarang untuk variabel Y2-nya, del L per del Y2 dot kita turunkan dulu. Nah, kalau saya turunkan, maka di sini jadi M2Y2 dot ya. Terus ini diturunkan menjadi setengah M3 kali 2 dalam kurung 2Y1 dot plus Y2 dot. Sedangkan yang ini adalah konstanta diturunkan 0 ya. Nah, ini hasilnya M2Y2 dot plus M3 dalam kurung 2Y1 dot plus Y2 dot. Kalau disederhanakan jadi dalam kurung M2 plus M3Y2 dot plus 2M3Y1 dot. Oke, kita turunkan terhadap waktu del L per del Y2 dot itu adalah M2 plus M3 Y2 dot double dot ya, Y2 double dot plus 2 M3 Y1 double dot. Nah, del L per del Y2 itu hasilnya adalah M2G plus M3G kali min 1. Jadi ini turunkan terhadap Y2, ini kan 0 ya, ini 0, min Y2 diturunkan terhadap Y2 ya min 1. Makanya di sini saya tulis min 1. Sedangkan yang lain dianggap bilangan ya. Kalau M2G Y2 diturunkan terhadap Y2 kan M2G. Yang lain bilangan 0. Jadi ini aja yang kita turunkan. Akhirnya kita dapatkan M2 min M3 kali G. Itulah hasil del L per del Y2. Nah, sekarang saya akan masukkan ke persamaan Lagrange seperti ini ya. Untuk variabel Y2. Jadi kalau begitu, yang ruas kiri ini saya ganti ini. Nah, ruas kanan saya ganti yang itu. Jadi hasilnya adalah seperti ini, tapi Y2 double dot itu A2, Y1 double dot itu A1. Akhirnya saya dapatkan persamaan seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang 10 ya, yang ke-10. Akhirnya kita menemukan persamaan dengan dua variabel A1 dan A2. Kita bisa melakukan substitusi eliminasi untuk mencari A1 dan A2. Nah, setelah substitusi eliminasi, maka saya dapatkan A1 dari persamaan 9 dan 10 ya. Bentuknya seperti ini, A1-nya. Nah, kalau A1 saya masukkan ke salah satu persamaan ini, ketemu A2. Nah, A2-nya adalah bentuknya seperti ini. Oke, kita sudah temukan A1 dan A2, saya hapus. Nah, kalau A1, A2, ini saya masukkan ke persamaan 4, ya, substitusi ke persamaan 4, saya akan dapatkan A3. Jadi A3-nya itu seperti ini bentuknya. Cukup panjang ya rumusnya ini. Oke. Jadi saya sudah menemukan A1, A2, A3 yaitu percepatan masing-masing balok M1, M2, M3 terhadap tanah ya. Terhadap tanah. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ketemu coba kita tes aja. Misalkan balok M1, M2, M3 itu sama dengan M, sama semua ya. Kalau ini sama semua, tentu saja M2, M3 ini setimbang ya, sedangkan ini M juga. Jadi kalau begitu yang sebelah kiri itu massa sistemnya 2M, yang ini M. Jadi tentu saja nanti Ctrl B turun, ya kan? Sedangkan massa M1 naik itu. Coba kita cek ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, kita ganti dengan M, maka A1-nya ketemu min sepertiga G. Nah, ini artinya apa? Bahwa M1 itu bergerak naik. Ya pasti, karena ini M kan 2M. Lebih besar daripada M, jadi Ctrl yang bawah ini turun. M1-nya naik, gitu kan ya. Nah, jadi tanda min ini bukan perlambatan ya. Tanda min itu menunjukkan arah percepatan aja, bahwa arah percepatan M1 itu naik gitu. Karena nanti M2, M3 harus positif percepatannya. Kalau kita masukkan ya M1, M2 ke sini ya, ke persamaan A2, itu dapatnya sepertiga G. Nah, ini kan positif. Kenapa positif? Karena M1 naik, negatif ini ya tandanya. M2 nanti turun. Ya pasti, itu tandanya positif. Harus berlawanan tandanya ya. Jadi plus min itu hanya menunjukkan arah. Jadi M2 itu bergerak turun. Nah, A3 pasti sama dengan A2. Karena M2, M3 ini kan setimbang ya. Masanya sama besar, dia akan bergerak turun dengan percepatan yang sama. Sepertiga G. Nah, Anda bisa menghitung sendiri ya. Masukkan M ke sini. Ya, ke sini. Akhirnya A3 dapat sepertiga G. Dan itu positif. Berarti M3 bergerak turun juga. Sama dengan A2. Jadi arah A2 dengan A3 itu sama. M2, M3 sama-sama bergerak turun. Tapi M1 naik. Makanya di sini negatif percepatannya.
Oke, begitulah penjelasannya. Physics is very easy and fun.